Selamat pagi adik-adik ya. Kita sekarang ngebahas tentang ini dampak pariwisata terhadap lingkungan ya. Ini dalam blog Travel Health ya. Ini kan satu blog yang menjadi ciri khas atau sesuai dengan visi kita ya. Itu visi Universitas Ekoturism kita adalah kesehatan pariwisata ya. Nah ini kita kenal istilah tourism ya. Tourism, tour berarti perjalanan, kemudian ism itu paham ya. Itu arti sesungguhnya ya diterjemahkan. Jadi kalau tourism itu ya mestinya kepariwisataan gitu ya. Nah, sedangkan pariwisata itu berasal dari kata pari, itu berarti seluruh atau seluruh salah ketik ya, seluruh atau banyak ya. Terus wisata perjalanan. Nah, kemudian lingkungan yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan kimia serta lingkungan sosial ya, lingkungan sosial. Ya. Jadi fisik, biologis, kimia, sosial, yang paling menurut sosial ekonomi, ya, sosial budaya. Nah kita kenal istilah ekoturism ini salah satu mata kuliah wajib sekarang di universitas ya, termasuk kita di Fakultas Kedokteran. Jadi ekoturism, ya. Apa yang dimaksud dengan ekoturism? Ya, nah itu istilahnya wisata alam plus gitu ya. Ini saya kutipkan definisi dari International Ecotourism Society ya. Jadi kegiatan wisata yang bertanggung jawab maksudnya terhadap alam ya. Pertama memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kedua meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Ini melalui pendidikan. Nah, kemudian melestarikan lingkungan. Nah, itulah aspek-aspek dalam ekoturism ya. Nah, ini referensi yang bisa Dede baca nanti ya. Dia nggak usah banyak-banyak ya. Nanti kalau mau lebih ya buka-buka aja di internet itu ekoturism ya. Pasti banyak dapatnya ya. Nah, ini apa saja efek pariwisata ini ya. Jadi kita kenal istilah industri pariwisata ya. Efeknya bisa terhadap lingkungan, terhadap pelaku pariwisata ya, dan juga terhadap masyarakat dan turisnya sendiri ya, turisnya sendiri ya. Nah itulah 4 komponen itu dipengaruhi. Jadi efeknya bisa positif dan bisa negatif. Nah tentu yang positifnya banyak, yang negatifnya juga banyak ya. Nanti kita lihat satu persatu. Nah di sesi dampak pariwisata terhadap lingkungan ini, adik-adik harus betul-betul nanti kompeten istilahnya ya, jadi paham betul tentang bagaimana hubungan antara industri pariwisata dengan efeknya, dengan dampaknya ya. Kemudian menjelaskan apa saja dampak industri pariwisata itu terhadap lingkungan dan masyarakat. Itu yang penting ya. Kemudian menjelaskan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif, to lessen negative impacts ya, dari tourism, dari pariwisata terhadap kualitas lingkungan ya. Ini yang perlu dijaga betul ya. Bagaimana langkah-langkahnya untuk mengurangi dampak negatif daripada pariwisata terhadap kualitas lingkungan ya. Nah, kemudian menjelaskan
ini apa ekoturism itu, ya. Ekoturism terkait dengan pengembangan lingkungan yang berkelanjutan, ya. Arti pengembangan tentu artinya pertama menjaga lingkungan tidak rusak atau meningkatkan kualitas lingkungan. Itu secara berkelanjutan. Karena kita tidak bisa menghindari, apalagi mana di Bali adalah jadi income utama kita dari tourism di Bali, ya. Itu menjadi yang produk unggulan istilahnya. Nah, kemudian apa alasan turis untuk berpergian, ya? Mungkin adik-adik sudah paham yang pernah keluar jadi turis gitu, yang mungkin sudah paham, ya. Nah, itu pertama kita istilahnya kita sering penasaran gitu, ya, untuk melihat suatu tempat, masyarakatnya, kebiasaannya, budayanya, dan sistem politik dan sebagainya, ya. Nah, itu dasarnya sering itu, ya. Ya, saya contohkan saya sendiri sudah berkali-kali yang lalu hampir setiap tahun itu pergi, ya, untuk melihat, ya, itu karena penasaran aja, ya, gimana sih suatu daerah itu, perbedaannya dengan kita di sini yang sudah rutin kita lihat. Nah, kemudian untuk memperoleh pengalaman tentang gaya hidup, ya, gaya hidup, kemudian produk-produk tertentu, ya, di masyarakat yang berbeda, ya. Nah, ini pasti kita suatu tempat membeli suatu cenderamata atau oleh-oleh yang khas di tempat tersebut, ya. Itu menjadi kenangan seumur hidup biasanya, ya. Kemudian untuk sebagai pengalaman bertualang, ya, bertualang, ya. Banyak turis memang datang untuk betul-betul dia yang berjiwa petualang itu, ya, betul-betul untuk hiking, trekking, ya, mendaki gunung, ya, terus kemudian trekking, itu rafting, ya, berselancar di sungai itu, ya, atau surfing, berselancar di laut, ya, kemudian diving, menyelam, dan mungkin banyak lagi itu apa namanya aktivitas yang menantang gitu, yang untuk meningkatkan adrenalin, ya. Nah, apa saja efek tourism, ya? Ya, efek daripada pariwisata, ya, atau pengaruhnya, ya, positif efek dan negatif efek, ya. Nah, ini kalau kita bicara nanti dampak itu sering konotasinya adalah negatif, ya, yang negatif, ya. Ini efek bisa positif, bisa negatif, ya. Nah, kemudian efek positif, ya. Nah, ini tentu yang utama adalah untuk pengembangan ekonomi, peningkatan ekonomi negara, daerah, dan masyarakat, ya. Itu semua bisa menikmati, ya. Kemudian kontribusi terhadap lingkungan, ya. Nah, ini tentu proteksi, perlindungan, dan konservasi, ya, terhadap lingkungan. Gimana upayanya supaya lingkungan tidak rusak, itu prinsip, ya. Jadi protection dan konservasi. Kemudian keuntungan di bidang sosial budaya, ya. Jadi meningkatkan standar hidup, ya, gitu. Nah, itu jelas efek positif dari pariwisata itu sudah kelihatan nyata. Terutama kita di Bali, sekarang dengan musim COVID, pariwisata tidak jalan, banyak hotel tutup, banyak hotel mau dijual, ya. Jadi karyawan hotel dirumahkan. Nah, itu dampaknya. Jadi betul nanti kita sudah antisipasi akan mengalami krisis ini di bidang sosial ekonomi, ya, karena sekarang mungkin negara tidak kuat nanggung, daerah juga tidak kuat mensubsidi masyarakat secara dengan waktu lama, ya, ya.
Nah sekarang mungkin beberapa kabupaten masih, kalau di Bali saya lihat di Bandung itu masih setiap keluarga yang kurang mampu dapat BLT 1.700.000 rasanya ya, 700. Nah itu efeknya nanti ya, efek negatifnya kalau banyak itu terjadi dampak negatif karena wabah penyakit ya. Nah kemudian negatif efek daripada pariwisata itu di bidang ini biodiversity istilahnya ya, dan lingkungan ya. Jadi keragaman biologis ya dan lingkungan itu bisa rusak karena efek dari pariwisata. Ya mungkin nanti kita lihat satu persatu ya. Kemudian penyalahgunaan sumber daya alam ya, penyalahgunaan sumber daya alam ya, tidak digunakan dengan benar. Umpamanya di sini air bersih, kemudian hutan, kemudian kehidupan laut ya. Nah itu tidak dimanfaatkan dengan baik ya, sehingga terjadi nanti kekurangan air. Sekarang kan di Bali di mana-mana orang menggali sumur bor sampai dalam 400 meter ya. Jadi kandungan air di perut bumi di Bali ini sudah sangat jauh berkurang ya. Kemudian pengurangan areal hutan ya, karena pembakaran hutan. Kemudian ini batu karang juga banyak yang rusak sudah ya, karena pencemaran oleh sampah, oleh plastik dan sebagainya ya. Nah ini industri pariwisata kita kategorikan menjadi 3 ya dampaknya ya pada industri wisata, dampak pariwisata itu ya. Ini dampak langsung ya, selama ada dampak yang sifatnya lebih di atas ya, dan dampak yang sifatnya di hilir. Itu upstream itu di hulu, downstream itu di hilir ya. Nah dampak langsung, nah itu tentu destinasi wisata ya, destinasi wisata karena langsung dikunjungi oleh tour leader, oleh turisnya ya. Nah itu destinasinya langsung bisa dipengaruhi ya. Kemudian ini aktivitas turisnya sendiri ya, itu bisa terpengaruh ya. Jadi dampaknya ya contohnya umpamanya di tempat tujuan wisata ya, kemudian turis tidak mengindahkan larangan, kemudian aturan ya, nah, itu banyak dilanggar banyak ya. Nah itu sering menimbulkan dampak yang negatif ya. Nah kemudian aktivitas turis juga ya, kemudian kan turis daerah tertentu itu aktivitas turis itu dibatasi ya. Contoh namanya di laut sudah ada larangan, dilarang berenang di areal ini, tapi ada saja turis yang berenang main di sana, ya tentu tenggelam dia ya karena arusnya kuat. Nah kemudian dampak di hulu ya, nah ini diakibatkan oleh ini service providers ya. Jadi pelaku pariwisata yang di hulu ya. Jadi yang mengirim tamu ya. Nah ini bagaimana kemampuan kita untuk mempengaruhi ya, ini mempengaruhi supplier ini ya. Umpamanya tamu dari Cina namanya ya. Kita harus bisa memberikan informasi ya, kalau dia berkunjung ke Bali apa yang harus semuanya diinformasikan dapat dilakukan oleh turis ya, supaya namanya tidak merusak lingkungan ya, tidak merusak budaya masyarakat. Nah kemudian dampak di hilir ya, nah ini
kembali kepada service provider di yang lokal ya. Jadi untuk mempengaruhi perilaku daripada turisnya. Ya. Ini service provider ya dapat mengaruhi perilaku daripada dan konsumsi daripada turisnya. Ya. Nah itu supaya nanti betul-betul tidak mempengaruhi atau merusak lingkungan. Ya. Nah kita bahas satu persatu dampaknya di bidang kualitas air ya. Ya. Nah ini kalau contoh banyak sekali ya. Pertama konstruksi dan perawatan infrastruktur entah itu hotel, jalan dan sebagainya atau tempat-tempat destinasi wisata ya. Nah ini melibatkan materials ya dan istilahnya pencucian gitu ya. Nah ini sering langsung dialirkan ke badan air di lingkungan tanpa treatment gitu ya. Nah satu contoh yang lalu saya lihat sendiri di Sanur ada hotel yang mengalirkan limbahnya langsung ke laut. Saya lihat pipanya itu di bawah pasirnya. Nah, kemudian di Kuta juga sama dulu ya. Itu langsung dialirkan ke laut. Ya. Kalau di daerah pinggir sungai ya langsung ke sungai limbahnya gitu. Tanpa ditreatment. Tapi sekarang pemerintah sudah begitu ketat. Setiap hotel penginapan harus memiliki istilahnya pengolahan limbah sendiri ya, sehingga air yang dibuang ke badan air itu betul-betul aman, jadi tidak lagi ada pencemaran. Nah kemudian rekreasi yang menggunakan istilahnya kapal laut, boat dan sebagainya ya. Nah itu istilahnya cruise industry ya, jadi pelayaran ya, yang berlayar entah di sungai, di danau, di laut ya. Nah ini sering menimbulkan pencemaran air ya. Nah kita lihat contoh yang dekat aja di Danau Batur dulu ya. Kapanpun airnya diperiksa itu mengandung kuman kolera ya, itu dulu ya. Nah sekarang itu akibat daripada salah satu adalah karena desa di pinggir danau itu tidak ada yang punya WC ya, itu salah satu. Nah saya pernah cruise di Danau Toba itu ya, saya pernah ya numpang itu boat kecil, dia punya di dalam ada toilet, ada WC, ya ternyata kotoran ya langsung saja nyemplung ke danau ya. Jadi semua ya buangan dari manusia itu dibuang langsung ke danau ya, itu yang terjadi ya. Nah itulah dalam hal ini mungkin pengawasan yang belum ketat betul ya. Nah ini tadi sudah saya berikan contoh overflow dari ada air limbah ya, sewage ya, sewage itu air limbah ya, air limbah cair ya. Nah ini langsung dibuang ke badan air ya. Nah ini penyakit-penyakit yang kita antisipasi adalah tikus, disentri, ya, jadi hepatitis, atau non-spesifik gastroenteritis ya, jadi radang saluran pencernaan, infeksi saluran pencernaan, gastroenteritis ya, gastro itu gaster, enteritis itu usus halus ya, keduanya kena ya gastroenteritis istilahnya ya.
Nah, impact terhadap kualitas air kembali ya. Nah, ini transportasi, jadi moda transportasi. Jadi terhadap udara ya, bukan air ya. Impactnya terhadap udara ya, kualitas udara ya, air quality ya. Jadi ini terkait dengan transportasi ya. Jadi emisi gas buang kendaraan yang menggunakan mesin ya. Jadi terutama yang pertama adalah karbon monoksida. Ini gas yang sangat berbahaya untuk kesehatan kita ya. Jadi ini tentukan pencemaran udara ya. Nah, ini satu contoh ya. Data ini tapi datanya sudah agak lama ini ya. Ya. Dari kendaraan bermotor mobil itu kira-kira tahun 97 itu ya. Bayangkan itu 26 juta ton satu tahun. Jadi emisi dari karbon monoksida. Kemudian dari pelayaran kendaraan di laut ya, itu 1,7 juta ton ya. Kemudian pesawat udara ya, itu 1 juta ton ya. Kemudian dari bus kendaraan dari di darat ya, itu 1,4 juta ya. Kalau Anda jumlahkan itu ya hampir 30 juta ton ya. Nah, bayangkan sekarang dengan begitu padatnya kendaraan ya. Ya. Saya yakin itu paling sedikit itu 3 kali lipat sekarang. Ya. Bayangkan tahun 1997, dulu itu 23 tahun yang lalu ya. Ya. Nah, sekarang ya mungkin di musim pandemi ini jauh menurun ya, karena jauh berkurang kendaraan yang berada di jalan. Ya. Orang stay home kebanyakan ya. Jadi bepergian kalau bila perlu saja. Ya. Nah, kemudian impactnya juga terhadap lingkungan itu adalah ini istilahnya kebisingan ya, kebisingan ya. Jadi pesawat udara, mobil, bus ya. Nah, ini akan menimbulkan apa istilahnya kebisingan. Kalau keras kebisingan bisa sampai ke pengurangan daya dengar ya. Jadi hearing loss. Jadi ketidaknyamanan, kemudian stres, ya, kemudian kehidupan liar juga akan terganggu akibat kebisingan ini, ya. Mereka biasanya tenang di hutan, tahu-tahu tiap hari ada lewat helikopter di atasnya namanya, ya. Nah, itu akan sangat mengganggu, ya, kehidupan, ya. Kemudian kalau konsentrasi turis itu artinya aktivitas turis itu padat sekali ya. Nah, ini akan lebih serius masalahnya ya, karena bahan-bahan sisa yang dibuang itu tentu makin banyak ya. Ya, ini akan merusak lingkungan ini ya, lingkungan sungai ya, tanah ya, kemudian apa namanya pemandangan ya, kemudian di pinggir jalan juga ya. Nah, itu dampaknya akan luar biasa ya. Nah, kita bisa lihat saja sekarang kita kalau jalan-jalan di Bali dimanapun, kalau sudah daerah pariwisata kita tidak lagi bisa melihat petlajakan atau di pinggir depan rumah orang itu ya pemandangannya hijau indah gitu, tapi sudah dihiasi dengan warung, kios dan sebagainya yang sudah tidak teratur ya. Nah, kemudian ini bahan padat ya, sampah ya, solid waste, dan kemudian ini pembuangan dari apa namanya, dari pelayaran ya, cruise ya.
Nah, ini akan betul-betul menurunkan derajat kualitas daripada lingkungan ya, air semua ya. Kemudian juga pantai ya. Nah, kita lihat suatu saat kalau musim angin, kalau Anda jalan-jalan di Sanur, waktu sampahnya bertebaran itu ya. Tentu sampah yang berasal dari daratan. Ya. Itu kita lihat ya kalau musim angin. Nah, kemudian kalau tourist trekking expedition itu namanya ke daerah pegunungan ya. Ya. Dia sering meninggalkan sampah di belakangnya ya, oksigen ya, apa namanya kaleng oksigen gitu ya. Karena dia kalau hiking agak tinggi itu pasti bawa kaleng oksigen. Udah habis oksigennya ya dibuang gitu saja. Ya. Nah, ini perlengkapan camping juga ya. Nah, ini kita belum dapat mengawasi dengan seksama kegiatan-kegiatan ini, walaupun di Bali nyanya belum tidak begitu banyak ya. Jadi camping, apa namanya, hiking dan sebagainya ya. Tapi tetap ada dampak negatifnya. Nah, kemudian terhadap ekosistem ya. Ekosistem itu kalau namanya istilahnya tadi kan sudah apanya sistem lingkungan ini mencakup habitat ya. Habitat itu ya binatang, manusia dan sebagainya. Ya. Nah, ini terjadi perubahan ya, alteration dan terjadi fragmentasi ya, jadi kerusakan ya. Jadi perubahan, kerusakan ya. Ya perubahan biasanya ke arah negatif ya. Nah, kemudian terhadap turis infrastruktur ya, aktivitas wisata, kemudian rekreasi dengan menggunakan boat ya atau dan ini industri pelayaran ya. Nah, ini ekosistem dan habitat alam ini ya bisa rusak ya. Ya bisa rusak ya. Saya tidak tahu sekarang Sanur Lembongan itu begitu padatnya penyeberangan ya. Nah, saya sudah tidak pernah lihat lagi, masih bisa lihat tak ini batu karang yang indah sekali itu antara Lembongan dengan Nusa Penida ya, pulau yang besar itu ya. Dulu saya setiap minggu atau minimal 2 minggu sekali saya nyebrang di sana ya dengan perahu kecil ya itu masih melihat pemandangan yang bagus sekali, batu karang di sana ya. Nah, sekarang belum tahu bagaimana itu sana ya. Tapi yang jelas saya pernah mengangkat api istilahnya kapal selam kecil di nyebrang di Pulau Seribu itu ya. Itu betul-betul batu karangnya sudah rusak. Saya lihat di bawah itu banyak sekali sampah. Ya, itu akibat aktivitas turis daerah rekreasi. Anda tahu bahwa Pulau Seribu itu adalah tempat rekreasi yang bagus di sana ya. Ada pulau-pulau kecil dalam bentuk utang gitu ya, pasirnya putih. Ya. Nah, itu akibatnya kalau tidak diindahkan aturan-aturan dalam pemanfaatan destinasi wisata ya. Nah, kalau ini istilahnya kerusakan bersifat kumulatif ya, dari tahun ke tahun sedikit demi sedikit numpuk ya, sehingga suatu saat betul-betul kerusakannya sangat signifikan. Ya. Itu yang terjadi ya, itu yang kita takuti sebenarnya. Ya. Nah, kemudian terhadap kehidupan liar ya, kehidupan liar, namanya di hutan atau ya yang dekat aja kehidupan liar di sekitar kita kan burung-burung itu ya, yang pagi-pagi berkicau ya, membangunkan kita ya. Nah, itu akan sangat berpengaruh ya. Jadi direct impact di tempat tertentu kalau pembangunan konstruksi
infrastruktur begitu masif ya, nah bisa jadi semuanya hutan banyak dikorbankan. Di kita hutan bakau banyak dikorbankan untuk wisata ya. Itu akan terjadi migrasi kehidupan liar. Ya, migrasi kehidupan liar. Jadi binatang liar di sana ya betul-betul akan pindah dia, tidak ada lagi. Ya. Nah itu yang lampak tidak langsung ya. Nah ini kita sudah lihat dengan nyata ya. Ini penyu di laut itu ya sudah disorientasi dia istilahnya ya. Disorientasi ya penyu. Saya tahu dulu di Nusa Dua itu tempat bertelurnya penyu dulu. Di Sanur juga Pantai Sanur bagian selatan itu tempat bertelurnya penyu dulu. Ya, saya dulu waktu ya zamannya masih SMA, SMP itu ya ke Sanur ya beli telur penyu gitu. Ya, karena di sana masyarakat dengan mudah dapat telur penyu kali. Nah, itu sudah melanggar sebenarnya. Karena waktu dulu penyu belum dilindungi ya, waktu zaman itu ya. Sekarang udah dilindungi, daging aja nggak boleh sekarang, ya. Apalagi ngambil telurnya. Ya. Nah itu penyu-penyu itu sudah berpindah dia, ya. Apalagi di Nusa Dua itu kan tiap malam hotel-hotel di Pantai Nusa Dua itu lampunya besar-besar nyorot ke laut itu. Ya, penyunya takut ya. 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 Nah, kemudian yang jelas aktivitas turis itu akan mengganggu kehidupan liar. Ya, akan mengganggu dia. Ya. Jadi merusak kemudian kebiasaan makan mereka juga. Ya. Jadi pola makannya. Ya. Ya, satu contoh aja semuanya kita pergi ke hutan kera ya, ke hutan kera. Ya. Dulu sebelum dilarang, itu setiap tamu ya membawa makanan, misalnya dikasih monyetnya gitu. Ya. Nah, itu ya tentu kita tidak tahu makan yang diberi itu tidak biasa dia makan. Ya. Nah, itu dulu ya. Nah, sekarang sudah diatur, jadi tamu-tamu tidak boleh lagi memberikan makanan kepada monyet kecuali yang memang diizinkan oleh pengelola hutan di sana. Ya. Karena kera di sana dikasih makan kalau tidak salah sampai 7-8 kali sehari ya. Contoh yang saya tahu di Mangke Forest Ubud itu ya. Ya. Itu baru hutan kera saja. Ya. Nah, kemudian kita bisa kehilangan keragaman biologis istilahnya, keragaman biologis ya. Dampak dari turisme ini ya. Kemudian ancaman terhadap bisa suplai makanan ya, suplai bahan makanan ya. Dan sumber daya alam lain. Jadi kemudian kayu, obat, apa istilahnya energi dan sebagainya. Itu akan terancam ya. Gitu. Jadi ya kalau itu rusak ya, nah, tentu akan mempengaruhi nanti ya produksi makanan. Gitu. Kemudian ini akan bertolak belakang atau istilahnya mempengaruhi fungsi ekologis yang esensial gitu ya. Fungsi ekologis. Apa fungsi ekologis? Semuanya hutan itu apa fungsinya? Kemudian persawahan apa fungsinya? Ya. Nah, ini sering bertentangan dengan aktivitas turis itu. Ya. Jadi yang jelas ini adalah produktivitas ekosistem kita akan menurun. Ya. Kemudian keseimbangan ekosistem ya, jadi itu akan melemahkan kemampuannya
dalam artinya dalam mengantisipasi bencana, ya. Jadi kalau terjadi ketidakseimbangan ekosistem, ya, salah satu contoh di sini kan banyak hutan, banyak digunduli, ya, itu kita harus antisipasi bencana banjir, ya. Ya, kemudian ekosistem pencemaran terutama, ya, perubahan iklim itu. Karena klima ekosistem kita sudah berubah karena banyak pencemaran, ya, oleh kendaraan bermotor, pembakaran dan sebagainya, ya. Nah, kemudian penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, ya. Ya, saya contohkan tadi sudah di mana-mana orang menggali sumur bor, ya, ya. Nah, ini kalau penggunaannya berlebihan, namanya sawah-sawah semua, wah, diubah menjadi perumahan, hotel dan sebagainya. Karena tahu nggak, setiap tahun persawahan kita atau areal terbuka di daerah kita itu berkurang 10-20%, ya. Nah, itu secara terus-menerus, ya. Nah, ini tentu akan sangat mempengaruhi, ya, terhadap ini vegetasi, tumbuh-tumbuhan, kehidupan liar, gunung, laut dan sebagainya, ya. Itu akan, ini dampaknya apa istilahnya itu, ya, tali temali gitu, ya, saling mempengaruhi, ya. Nah, ini tadi terkait dengan pencemaran udara, ya, itu lapisan ozon di atmosfer itu sudah berkurang. Katanya, menurut informasi, Anda bisa search di Google, ya, itu selebar benua Amerika, kira-kira, ya. Bayangkan, lebar benua Amerika itu kira-kira sama dengan lebarnya luas Indonesia yang termasuk lautan dihitung, ya. Ya, kalau benua mereka daratan hampir semuanya, ya. Nah, kita kalau lautan dihitung semua dengan pulau-pulaunya itu kira-kira kita sama luasan dengan benua Amerika. Nah, sekianlah lapisan ozon itu sudah bolong. Apa artinya? Itu berarti sinar ultraviolet dari matahari yang memiliki gelombang cahaya yang sangat tinggi itu membahayakan, ya. Itu sifatnya radiasi, ya, bisa memunculkan atau macam munculnya ini kanker kulit paling sering, ya. Nah, kemudian ada istilah ozon, zat-zat yang merusak lapisan ozon, ya, ozone depleting substance, ODS, ya. Itu pertama adalah CFC dulu, ya. Itu ini sejak 10 tahun terakhir mungkin sudah diganti dengan HFC, ya. Jadi tidak ada klornya lagi. Fluorokarbon itu CFC, ya. Sekarang HFC, hidrofluorokarbon, ya. Itu bahan AC di mobil, di rumah dan sebagainya, ya. Nah, itu sudah substitusi, ya. Ini yang dulu paling merusak lapisan ozon, ya. Belum lagi hasil pembakaran, ya. Hasil pembakaran, entah itu bakar sampah, ya. Nah, itu kalau dilakukan dengan tidak benar itu akan merusak, ya. Nah, kemudian industri pariwisata, ya, pasti merupakan bagian, saya pastikan ini bagian dari masalahnya itu, ya. Kenapa lapisan ozon itu turun? Makanya AC di hotel, di kendaraan bermotor, itu semuanya mengeluarkan emisi gas buang yang membahayakan, ya. Kemudian pesawat jet, ya, ini bukan tinggi sekali. Anda tahu bahan bakarnya betul-betul dia menghabiskan banyak sekali. Nah, itu langsung dibuang di udara, ya.
Nah, itu ya yang merusak lapisan ozon ya. Nah, ini saya gambarkan perubahan iklim itu ya. Ini menyangkut efek rumah kaca di sini ya. Perubahan iklim. Jadi greenhouse gases ya, gas rumah kaca istilahnya ya, itu meningkat ya. Jadi gas ini jadi panas ini efek rumah kaca itu. Panas itu terperangkap ya antara bumi dan atmosfer. Nah, atmosfer itu dicemari oleh bahan-bahan atau polutan yang tidak bisa hancur ya, jadi membentuk lapisan dia di atmosfer ya, sehingga panas matahari yang menembus atmosfer ke bumi diserap sedikit, kemudian dipantulkan. Nah, dia dihadang oleh lapisan polutan di atmosfer, dipantulkan lagi ke bumi ya, sehingga bumi akhirnya atmosfer semakin panas ya. Nah, ini juga diperburuk dengan pembakaran bahan-bahan biomass fuel namanya ya, atau fosil ya, entah itu batu bara, minyak ya, gas alam ya. Itu semuanya menimbulkan pencemaran ya pada industri, listrik, generator ya, dan kendaraan bermotor ya. Nah, kemudian perubahan daripada penggunaan alam. Jadi sudah sebutkan sawah diubah jadi hotel, jadi rumah, hutan dibabat untuk jadi tempat pariwisata. Ya. Nah, ini terjadi penumpukan daripada gas CO dan gas-gas ini, rumah kaca ini ya. Nah, inilah yang menimbulkan perubahan iklim. Nah, ini sebutkan rumah kaca yang alami ya, rumah kaca yang alami ya. Istilahnya mereka sebut greenhouse ya, itu terjemahnya rumah kaca ya, bukan rumah hijau ya. Nah, ini 3 gas yang utama itulah H2O ya, uap air hampir setiap hari itu paling banyak dilepaskan ke udara ya. Kemudian gas metan ya, kalau Anda ini ada bahas sampah yang membusuk ya, atau di septic tank terbentuk gas metan ya, bisa untuk bahan bakar ya. Kemudian CO2, kita tiap hari sekian juta orang melepaskan CO2 ke udara ya. Nah, ini mestinya CO2 itu maksimal 300 ppm, part per million ya, jadi per sejuta ya. Nah, ini pada tahun 60, nah itu ya masih standar ya, standarnya 300. Kemudian 2005 itu sudah meningkat menjadi 375. 15 tahun lalu, berapa peningkat itu ya? Kira-kira 60. Setiap tahun meningkat 60. Ya, mungkin lebih ya. Ya. Mungkin 2010 sudah 435. Ya. 2015 ditambah mungkin 65 lagi ya. Ya, sudah hampir 500 ya. Ya. Mungkin sekarang sudah 500 itu. Ya. Nah, itulah peningkatannya ya, CO2. Ya. Kemudian gas lain adalah N2O ya, nitrogen oksid, kemudian ozon, ini CF4 dan CFC ya, fluorofluorokarbon ya. Jadi CFC yang sudah tidak dipakai sekarang itu lifetime-nya 50.000 tahun, bayangkan ini ya. Nah, inilah yang menimbulkan efek yang secara secara gradasi istilahnya, bisa tinggi, bisa lebih kecil ya. Nah, ini yang menimbulkan pemanasan global sehingga timbul terus perubahan iklim ya. Nah, ini contoh tadi gimana ultraviolet itu kita langsung kena bolongnya lapisan ozon ya.
Jadi itu ya nih, Anda bisa lebih bayangkan lebih ya, bagaimana sinar matahari itu dipantulkan ke bumi, sebagian bisa diserap, kemudian banyak yang dipantulkan ke udara, banyak yang tidak bisa menembus lapisan ya, atmosfer di atas karena pencemaran, dipantulkan balik. Nah inilah panas itu terperangkap itu di area yang biru muda itu ya. Nah ini ya sehingga akhirnya bumi semakin panas, jadi atmosfer semakin panas. Ya, saudara mau contoh saja, mungkin saya ingat betul dulu waktu saya zaman SMA ke Bedugul, pernah naik sepeda ke sana ya dengan teman-teman, ya naik sepeda, nginep di sana, malamnya siang saja sudah harus pakai jaket, ya apalagi malamnya, ya. Nah sekarang kalau Anda jalan-jalan ke Dugul ya nggak usah pakai jaket lah, ya. Jadi udaranya biasa-biasa saja, ya. Ya mungkin suhunya sudah sekitar 27 derajat atau mungkin maksimal 30 derajat gitu ya. Ya. Tidak sampai kedinginan, ya kecuali malam mungkin masih dingin ya. Kalau pas bulan Juli Agustus itu. Nah dampak fisik, ya dampak fisik itu ya jadi tertulisnya. Jadi ancaman yang paling utama ditulisnya adalah ini pengurangan kualitas ekosistem ya, istilahnya degradasi ya, degradasi penurunan daripada ekosistem itu ya. Nah ini pengembangan fasilitas turis, banyak pantai ya, jadi tadi erosi gitu. Nah, kita sudah lihat sendiri sekarang ya, erosi di pantai bagian agak timur dari Pantai Sanur itu ya, itu luar biasa ya. Syukur banyak Pantai Sanur sekarang sudah dipasang pemecah ombak itu, batu-batu besar ya itu untuk menghambat erosi. Tapi kalau dari Padang Galak ke timur dari Pantai Lebih itu, Anda tahu Pantai Lebih itu sudah banyak keluarga yang masih punya sertifikat tapi sawahnya tidak ada ya, karena begitu sekian sampai 1 kilometer banyak erosinya di sana ya. Nah itu mereka punya sertifikat tapi sawahnya sudah jadi laut. Nah itu yang terjadi. Itu kalau tidak salah itu gara-gara itu istilahnya pengurukan Pulau Serangan itu ya. Jadi reklamasi ya. Makanya sekarang reklamasi di Teluk Benua itu habis-habisan itu ditentang, ya takutnya itu terjadi hilangnya daratan di tempat lain gitu. Kemudian konstruksi jalan, lapangan terbang, nah ini juga terjadi degradasi tanah ya. Kemudian kehilangan habitat daripada kehidupan liar ya. Kemudian istilahnya marinas, kemudian ini pemecah ombak ya. Nah ini akan mengubah istilahnya apa, pemandangan di laut itu ya. Jadi garis pantai itu ya. Jadi akan berubah dia. Kita sudah lihat itu ya di Padang Galak ya. Jadi tidak lagi alami dia ya. Ya. Jadi betul-betul padatnya turis itu akan terjadi juga ya apa namanya traffic jam ya, traffic jam. Jadi di mana-mana macet ya. Nah syukur sekarang saya syukuri ya musim pandemi ini tidak ada turis ya, kita dengan santai bisa naik sepeda motor, naik kendaraan bermotor di jalanan gitu. Apalagi siswa-siswa pada libur ya, diliburkan. Jadi belajar di rumah ya. Jadi belajar online ya. Jadi sekian banyak kendaraan tidak keluar dari rumah. Ya. Jadi
pencemaran air juga udara juga berkurang ya. Nah inilah tentu Anda bisa apa artinya istilahnya traffic jam itu, kemacetan di jalan itu ya. Itu, ya menimbulkan dampak sosial. Ya dampak sosial. Ya orang syukur di sini tidak banyak orang membunyikan mungkin bel, tapi tetap ada ya. Ya, saya sendiri sampai kadang-kadang di traffic light begitu akan nyala lampu hijau, di belakang sudah ya bunyi klakson itu berbarengan gitu ya. Nah, itu kebiasaan yang tidak bagus ya. Ya. Nah kemudian pengembangan dari fast food restoran ya, motel dan ya. Nah ini akan ya betul-betul mempengaruhi istilahnya budaya kita ya. Kemudian secara estetis tadi sudah sebutkan di pinggir jalan banyak bermunculan kios, warung makan dan sebagainya. Ya syukur kalau itu banyak bagus kelihatan gitu ya. Tapi sering sangat mengganggu. Nah ini kita punya blog istilahnya travel health ya. Jadi suatu banyak ilmu kesehatan, bagian dari ilmu kesehatan ya. Ya untuk istilahnya melakukan pengawasan atau mengelola jadi isu-isu di bidang kesehatan yang berhubungan dengan pariwisata ya. Ya. Jadi bagian daripada ilmu kesehatan ya. Jadi dalam hal melakukan pengawasan dan mengelola masalah-masalah yang terkait dengan turis ya, pariwisata ya. Nah kemudian sejak beberapa tahun lalu sudah berkembang ini konsep One Health ya, One Health. Mungkin ini yang dalam travel health ini yang betul-betul bisa kita adopsi, kita kembangkan ya. Jadi artinya One Health itu masyarakat sehat, lingkungan sehat, ya, kemudian turis juga sehat dan kehidupan binatang juga sehat. Nah itu maksudnya ya. Jadi tidak ada lagi nanti ada zoonosis, ya, binatang berpenyakit dipindahkan ke manusia. Nah kita sudah colongan, ya, rabies, ya. Saya ingat betul tahun 73 waktu saya masih mahasiswa, ada seorang guru besar dari luar yang ngajar di kedokteran dulu ya, setahun. Dia sudah memperingatkan Bali ini punya bom waktu rabies gitu katanya. Waktu itu belum ada rabies, ya. Punya bom waktu rabies. Waktu itu Bali masih bebas rabies ya. Bayang tahun 73. Yang terjadi memang betul, ya. Jadi kapan kita sudah mulai ada rabies? Sekarang sudah menurun ya. Jadi betul-betul rabies itu merajalela ya, sampai makan korban. Ya. Nah itu satu contoh ya. Ya, jadi dalam ini contohnya banyak ya turis ya terkait dengan sistem informasi kesehatan ya, ya. Kemudian arti yang dibicarakan dalam travel health dan One Health ini, ya, kita betul-betul bisa memberikan informasi kepada wisatawan, ya, tentang pencegahan penyakit, ya. Jadi fasilitas kesehatan publik yang kita punya, medical center, kemudian pengawasan binatang dan sebagainya, ya. Itu yang menjadi ranahnya nanti dalam travel health. Ya. Ya. Nah kemudian nilai-nilai daripada ekonomi ya, ya. Tadi gimana pariwisata yang berbasis masyarakat. Jadi kita mengharapkan masyarakat betul-betul berpariwisata
untuk meningkatkan nilai ekonomi dari pariwisata ini ya. Kemudian pengelolaan, jadi bisa dengan organisasi lokal ya, disupport oleh pemerintah ya. Kemudian di sini ini dalam pelaksanaan travel health nanti ya. Jadi kita betul-betul melibatkan masyarakat dalam memberikan edukasi. Masyarakat juga harus diedukasi dulu ya. Kemudian kepemilikan, prinsipnya itu ya, kalau bisa kepemilikan masyarakat lokal ya, terutama fasilitas-fasilitasnya ya, karena nanti masyarakat lokal yang paling bertanggung jawab. Kemudian fasilitas akomodasi, homestay ya, ini menjadi pilihan yang utama mestinya ya, kalau kita pakai konsep pengembangan wisata untuk kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian tour leader juga harus orang lokal ya. Kemudian maintenance konservasi, nah ini tentu tanggung jawab dari masyarakat lokal ya, dimana betul-betul mengedukasi turis wisatawan supaya dia tidak lagi nanti aktivitasnya merusak lingkungan ya. Nah ini di bidang ekoturism ini tadi kan banyak, jadi wisata alam itu ya betul-betul melakukan konservasi dan pendidikan terhadap supaya alam itu lestari berkelanjutan ya. Ini ada usaha-usaha yang sukarela dari industri yang sifatnya private gitu, swasta ya, dan juga ada yang pemerintah. Nah ini istilahnya non profit, banyak yang mengembangkan wisata yang betul-betul ekoturism gitu ya, wisata yang betul menjaga alam ya. Nah ini istilah ada WTTC ya, the World Travel and Tourism Council. Ini programnya ini Bumi Hijau ya, Green Globe ya, Bumi Hijau ya. Kemudian ada juga ini Audubon Society ya, ini travel etik dia programnya ya, etika bepergian ya, etika bepergian. Ada juga Sierra Globe ya, Nah ini programnya untuk meminimalisir dampak wisata itu ya terhadap lingkungan ya. Nah ini yang paling terkenal ada WWF, World Wildlife Fund, dia memberikan dana betul ini untuk mempromosikan ekoturism ya. Jadi dia menggunakan turis untuk mensupport ya konservasi alam ya, jadi perbaikan lingkungan ya. Nah kemudian dari pemerintah itu kontribusinya bidang pembiayaan ya, pembiayaan. Nah saya kira itu adik-adik ya, jadi materi yang terkait dengan dampak pariwisata terhadap lingkungan ya. Jadi Anda bisa kembangkan lagi, tolong baca lebih banyak nanti di referensi ya. Ini saya titip satu pesan moral ya. Jadi kenapa saya titip pesan ini, karena isu pendidikan kita, jadi kemampuan literasi mahasiswa kita ya, kita introspeksi saja ya, itu masih dinilai rendah literasi, kemampuan literasi ya, terutama di bidang berpikir kritis ya. Ya kalau bisa saya contohkan, kemarin saya uji skripsi ya, kemudian diminta menyajikan tabel yang benar. Nah saya sudah hampir dokter, itu sudah masih belum bisa, itu koas ya, skripsi juga demikian kemarin ya. Nah ternyata
itu baru menyajikan tabelnya. Nah, itu kan perlu inovasi berpikir, ya inovasi, no. Ya. Kemudian menganalisis tabelnya, perlu logika, ya logika apa sih yang perlu dilihat atau disimpulkan dari tabel, ya. Nah setelah dianalisis baru ketemu masalah. Nah, kenapa masalah itu muncul terus? Berikan alasan-alasan, ya. Nah inilah selalu kita melatih setiap saat dalam menulis, membuat laporan, membaca. Anda selalu harus kritis gitu. Munculkanlah pertanyaan-pertanyaan gitu. Paling tidak kenapa, bagaimana, terus gitu. Ya. Nah itulah saya singkat dengan jembatan keledai. Di sini ada singkatan liar. Jadi berpikir logis, nah itu scientific maksudnya ya. Kemudian berpikir inovatif, ya selalu kita berinovasi dalam berpikir, terutama dalam memecahkan masalah. Jadi banyak alternatif, itulah inovasi ya. Nah analisis, kita selalu menganalisis, banyak ada informasi yang kita terima, kita analisis dulu. Pertama, informasinya benar benar, ya dari mana sumbernya, gitu. Ya. Nah kemudian berikan alasan kenapa komanya satu masalah itu muncul. Nah itulah kira-kira ya. Jadi ini pesan moral aja untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan berpikir ya. Jadi biasakan. Jadi jangan dibiasakan lagi ngutip satu hal, dikutip mentah-mentah tanpa mengekspresikan dengan kemampuan sendiri ya. Nah itu kira-kira ya. Oke adik-adik terima kasih ya. Selamat belajar ya.